selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju. And I thought what I felt was melayang aku, kau buatku terbang tinggi di awan. Terhanyut aku setiap ku dengar syair cintamu. Nyatakah semua yang terjadi pada setiap hariku? Ku terhanyut saat kau berjanji, dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurku, dan kau jadikanku ratu di kerajaan cintamu agar aku pun bahagia hidup berdua denganmu selamanya. Hey, ketemu lagi bareng gue Chandra Atmaja di podcast Nostalgila episode ke-71 di hari ini Sabtu 29 Agustus 2020. Gimana kabar kalian semua? Gue harap baik-baik ya, meskipun seperti biasa ya, kondisi sekitar kita juga ya masih belum bisa diharapkan ya. Yang jelas kembali ke diri masing-masing untuk jaga diri masing-masing, protokol kesehatan tetap dijalankan meskipun roda perekonomian mungkin dilonggarkan, tapi bukan berarti kita juga longgar untuk menjaga diri. Dan spesial di episode kali ini, episode 71, gue nggak sendiri karena gue bakal ditemenin sama Arul. Dan nanti kita akan ngobrol banyak seputar HIV AIDS. Dan bagaimana sih sebenarnya fenomena HIV AIDS sekarang ini yang mungkin tidak terlalu banyak dibahas lagi sama orang-orang. Oke, mungkin gue langsung aja invite Arul untuk langsung masuk. Hai Arul, silakan masuk. Mana kalau dibuka sendalanya. Halo. Iya, itu dia Arul, seorang apa namanya? Aktivis kali, bisa dibilang begitu nggak sih? Bisa jadi. Boleh jadi bisa dibilang sebagai aktivis dari sebuah LSM. Mungkin bisa dijelasin sendiri, Rul, LSM-nya seperti apa? Jadi dan namanya aku apa? Tuh, gitu, silakan. Oh, siap. Jadi aku tergabung di salah satu LSM peduli AIDS Kota Bandung, namanya Perkumpulan Puzzle Indonesia. Nggak, jadi ngapain aja di puzzle ini ngapain? Di puzzle itu memang di dalamnya itu berkumpulnya teman-teman aktivis HIV, mereka melakukan kegiatan bareng, terus mereka berbagi pengalaman bareng dan mendampingi teman-teman yang mempunyai status orang dengan HIV AIDS. Oke, nah Arul sendiri tugasnya di puzzle ini ngapain? Kalau aku sendiri tugasnya itu sebagai konselor VCT HIV. Jadi untuk teman-teman komunitas dan masyarakat yang butuh konseling HIV itu bisa ke aku gitu, didampingin sama aku atau dibimbing sama aku. Dan memang kalau aku memang bisa membantu teman-teman yang mau melakukan tes HIV dan konselingnya sama aku di layanan-layanan kesehatan di Kota Bandung. Jadi aku bisa dibilang aku membantu konselor-konselor yang ada di layanan kesehatan di Kota Bandung. Oke, mungkin bisa sekalian ngasih informasi yang lebih jelas. Ini kalau misalnya ini ada pendengar kita yang pengen tahu lebih jauh tentang puzzle ini harus kemana atau bisa ngakses di website atau sosial media ini, bolehlah silakan disampaikan dulu. Jadi teman-teman yang butuh informasi terkait informasi HIV dan AIDS itu di Perkumpulan Puzzle Indonesia kami mempunyai website
alamatnya di www.puzzleindonesia.com dan beberapa akun sosial media seperti Instagram, Facebook itu bisa diakses sama teman-teman untuk yang membutuhkan informasi HIV. Dan untuk base-nya sendiri si Puzzle Indonesia itu di Bandung, alamatnya di Jalan Desa, Gang Desa 1 nomor 25 di daerah Kiara Condong. Kircon ya. Mungkin dicari di Google Maps ada ya? Ada di kan? Google Maps ada, pasti udah ada. Oke, Rul, sebelum gue bongkar ini tentang aktivitas lu di puzzle. Asik, bongkar-bongkar. Iya dong, kita mundur dulu atau sedikit mundur biar persepsi kita sama gitu ya. Ini gue pengen tahu tentang fakta dari HIV AIDS sendiri sejauh ini yang ada di Indonesia atau khususnya di Bandung ini seperti apa sih? Jadi memang ya seperti pengalaman aku memberikan informasi kepada masyarakat, memang khususnya di Kota Bandung ada beberapa memang yang agak susah sekali untuk diberikan informasi HIV dan AIDS, apalagi ketika terjun ke masyarakat ada beberapa yang memang secara langsung menolak untuk diajak melakukan tes HIV. Itu tadi mungkin masyarakat masih belum paham tentang informasi HIV dan AIDS, bagaimana pentingnya melakukan tes HIV, serta bagaimana ketika berhadapan dengan teman-teman yang sudah mempunyai status baru orang dengan HIV AIDS. Sebenarnya memang aku pribadi dan teman-teman aktivis HIV memang tidak bisa memaksakan orang untuk melakukan tes HIV. Karena memang sejujurnya untuk melakukan tes HIV itu sendiri harus berdasarkan dari keinginan mereka masing-masing. Tapi memang kalau tugas kami itu hanya memberikan informasi yang valid terkait informasi HIV dan membenarkan informasi-informasi yang di luar mitos gitu. Jadi bila ada informasi-informasi yang ada di masyarakat yang kurang benar, kami mencoba untuk membenarkan informasi-informasi tersebut. Oke, gitu ini sih. kan ada kendala, Rul, ada kendala kan di masyarakat ini banyak yang masih belum mau memeriksakan diri. Nah, yang disebutkan barusan ini yang sulit untuk memeriksakan diri, apakah mereka ini rentan nggak sih? Rentan Ya, gimana? mereka tuh orang-orang yang rentan nggak sih gitu? Ya, memang kalau di penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandung memang lebih mengutamakan kepada teman-teman yang memang rentan terkena virus tersebut. Tapi memang Siapa aja itu mereka? asik. Aku sedikit jabarkan beberapa teman-teman yang memang lebih rentan terkena virus ini adalah Profesinya gitu salah loh satu- maksudnya, bukan orangnya. Kalau profesinya sih kita nggak bisa lihat dari profesi, tapi dilihat dari Oh, nggak bisa ya? perilaku dari perilaku seksualnya sih. Oke, Tanya. benar-benar Ah. dari perilaku. Jadi orang-orang yang dianjurkan melakukan tes HIV itu adalah orang-orang yang sering melakukan aktivitas seksual yang bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan kondom, terus orang-orang yang memang pernah melakukan transfusi darah yang tidak steril atau melakukan transfusi darah seperti teman-teman yang menggunakan narkoba jarum suntik. Dan teman-teman yang memang melakukan hubungan seksual dari teman-teman yang sesama jenis, itu memang dianjurkan untuk melakukan tes HIV. Oke, ini terkait hetero dan homoseksual gitu. Nah, yang berkembang di masyarakat juga ini, apakah itu mitos atau bukan? Kabarnya, informasinya yang menyebar di semua ini, yang lebih rentan adalah homoseksual dibanding heteroseksual. Apakah itu benar? Itu sangat tidak benar sekali. Jabarannya seperti apa sebetulnya? Jadi memang sebenarnya untuk orang-orang atau komunitas tertentu itu tidak bisa dibeda-bedakan seperti anggapan masyarakat. Orang-orang tersebut akan rentan terkena virus HIV itu karena tidak bisa dilihat dari orientasi seksual, tapi lebih fokus ke perilaku seksualnya gitu. Jadi tidak dilihat dari orientasi seksualnya. Oke, jadi dua bahasan tadi balik lagi ke perilaku sebetulnya, ke perilaku individu masing-masing ya. Benar, lebih ke perilaku seksualnya. Nah, itu kan mitos yang barusan saja dibantah gitu ya, kalau orientasi tidak ada hubungannya sama sekali dengan HIV dan juga AIDS. Nah, mitos lainnya ini yang juga berbahaya yang sampai sekarang mungkin sulit untuk dihilangkan di masyarakat ini apa lagi? HIV tidak menular dari gigitan nyamuk. Oke, karena selama ini mungkin keyakinannya begitu ya masyarakat. Iya ya? Iya, jadi ada beberapa masyarakat yang percaya kalau HIV itu bisa menularkan dari gigitan nyamuk.
Kalau misalnya ditularkan dari gigitan nyamuk, satu nyamuk gigit orang, terus si nyamuk tersebut gigit yang lain, otomatis dalam satu hari itu bisa orang-orang yang HIV-nya banyak dong. Ya logikanya gitu seperti itu. Tapi dari singkatan HIV-nya itu sendiri kan Human Immunodeficiency Virus, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, bukan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh binatang kan. Dari singkatannya itu juga udah human gitu, manusia gitu. Nah, berarti untuk mengedukasi atau memberikan informasi yang benar, ini masih menjadi perjuangan dong ya untuk rekan-rekan di komunitas. Sangat masih harus menjalankan dan bertugas untuk tetap mengedukasi masyarakat sih. Perjuangannya belum beres. Kalau boleh tahu juga nih, apa sih yang melatar belakangi Arul sendiri untuk gue join di sini karena gue punya kepedulian atau punya punya alasan lain gitu. Apa sih sebenarnya yang kita pengen tahu nih? Sebenarnya itu aku tidak punya basic apapun sih, sebelumnya belum pernah punya basic di dunia sosial atau di dunia medis. Tapi dulu itu aku diajakin sama salah satu sahabat namanya Wanda, sahabat sekolah dulu 2015 itu aku diajakin untuk jadi volunteer di Perkumpulan Puzzle Indonesia untuk bergabung melakukan kegiatan, bertemu sama teman-teman yang mempunyai status HIV positif. Dan memang dari 2015 itu sampai 2020 aku didampingi sama teman-teman yang memang udah lama berkecimpung di isu penanggulangan AIDS di Kota Bandung. Selain itu pun aku memang dianjurkan atau melakukan pelatihan atau workshop untuk menambah kapasitas aku. Jadi ketika sebelum aku terjun ke masyarakat memberikan edukasi, aku pun memang harus dibekali dulu informasi terkait informasi HIV dan kesehatan lainnya. Dari 2015 ke 2016 aku direkomendasikan untuk jadi petugas lapangan, petugas penjangkau untuk teman-teman komunitas LSL di Kota Bandung. Oke, untuk petugas lapangan di Puzzle sendiri yang seperti yang Arul lakukan saat ini teman-teman jumlahnya berapa sih di situ? Kalau buat jumlahnya nggak begitu banyak sih, sekitaran di bawah 10. Berapa ya totalnya ya? Dikit sih, nggak begitu banyak. Nah, itu biasanya kemana aja sih? Atau memang ada jadwal khusus, kali ini kunjungan ke sini, kali ini kunjungan, atau besok kunjungan ke tempat lain lagi gitu? Itu ya, kayak gimana? Memang, untuk si tugas-tugasnya itu adalah salah satunya kita biasa mengunjungi tempat-tempat nongkrong teman-teman yang dicurigai teman-teman LSL. Terus kita aktif di sosial media pribadi masing-masing untuk memberikan edukasi, misal bikin tulisan, konten, video, foto, serta promosi website yang memang dianjurkan untuk diakses oleh teman-teman komunitas dan masyarakat. Kayak gitu sih. Sudah ada ini nggak sih kayak semacam evaluasi atau penilaian dari kegiatan ini? Apakah sudah terjadi peningkatan kesadaran dari mereka yang terlebih rentan gitu, kesadaran untuk gue berani ini sekarang memeriksakan diri gitu, seperti itu. Ada semacam peningkatan kesadaran nggak sih? Kalau untuk peningkatan kesadaran sih ada, tapi memang kalau untuk teman-teman komunitas itu gini, kita banyak bertemu dengan teman-teman yang baru tuh, teman-teman baru yang belum pernah mendapatkan informasi HIV dan AIDS, terus diajakin melakukan tes, terus mendapatkan hasil yang negatif atau positif. Terus mereka sering melakukan tes HIV secara rutin tuh. Tapi ada juga yang ketika kita memberikan edukasi, mereka belum mau melakukan tes. Atau misalnya mereka yang ternyata mereka mempunyai status yang tidak mereka ketahui gitu. Mereka nggak tahu kalau mereka positif, keburu drop dan meninggal gitu. Jadi memang naik turun juga kesadaran, tingkat kesadaran teman-teman juga. Nah, ini untuk melakukan tes sendiri ini ada di Puzzle, atau Puzzle sendiri bekerja sama dengan misalnya rumah sakit yang sudah ditunjuk. Itu gimana sih? Kalau di perkumpulan, kalau di Puzzle itu sendiri hanya
hanya tempat berkumpulnya teman-teman aktivis HIV dan pendampingan untuk teman-teman orang dengan HIV/AIDS. Tapi untuk teman-teman komunitas dan masyarakat yang mau melakukan tes HIV itu langsung dibimbing atau dianjurkan langsung akses ke layanan kesehatan di Kota Bandung, puskesmas, klinik. Di mana sih? Sebenarnya ke puskesmas udah bisa untuk minta dites HIV. Oh, baru tahu. Oke, salah satunya berarti gue yang kurang teredukasi. Oke. Bisa. Bisa ya. Jadi akses kesehatan di masyarakat sekarang ini sudah sangat baik ya untuk bisa melayani bahkan hingga ke tes HIV/AIDS ini. Oke, ini juga mungkin informasi yang baru buat sebagian dari pendengar podcast Nostalgila, atau mungkin juga informasi ini bisa disebarkan ya ke teman-teman kalian yang lain. Dan Rul, ini kalau balik lagi nih ke sisi medisnya atau fakta medisnya ini, HIV/AIDS ini kan sebetulnya belum ditemukan obatnya ya? Ya, belum. Jadi sebelum aku menjelaskan dan menceritakan tentang informasi obat, lanjut. Aku akan coba untuk berbagi informasi tentang HIV dan AIDS. Jadi gini, HIV dan AIDS itu berbeda. Jadi HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Hanya bisa menularkan dari manusia ke manusia, tidak bisa menularkan dari manusia ke hewan, apalagi sebaliknya. Kalau AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, kumpulan gejala penyakit karena sistem kekebalan tubuh menurun karena disebabkan oleh HIV. Jadi orang-orang yang sudah masuk fase AIDS, mereka sudah pasti HIV positif. Tapi untuk orang-orang yang HIV positif, belum tentu mereka AIDS. Itu dari HIV ke AIDS berapa lama? Dari HIV ke AIDS itu berapa lama? Kalau untuk jangka waktunya memang teorinya 10 tahun. Tapi tergantung sama sistem kekebalan tubuh pengidapnya. Jadi ada yang hitungan harian, mingguan, bulanan, bahkan ada yang sampai drop dan langsung meninggal. Nggak tidak melihat dari teorinya 10 tahun. Bahkan sebelum 10 tahun pun ada beberapa yang udah drop duluan dan ya meninggal. Iya, kembali ke kondisi tubuh atau fisiknya masing-masing ya. Nah, kembali ke obat. Ini kan sejauh ini yang gue tahu kayak semacam diredam. Ya, jadi bukan diobati tapi diredam. Ya. Berarti ini fasenya masih di HIV ya? Jadi memang untuk teman-teman yang sudah dinyatakan sudah melakukan tes HIV dan mendapatkan hasil yang positif, itu otomatis mereka mempunyai status baru sebagai pengidap HIV positif. Mereka masih sehat atau mendapatkan penyakit yang lain, itu langsung dianjurkan untuk melakukan terapi obat ARV, antiretroviral. Oke. Fungsi dari si antiretroviral ini? Sejujurnya untuk si ARV sendiri tidak berfungsi untuk menyembuhkan si pasien HIV positif. Tapi ARV itu sendiri fungsinya banyak sekali. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup teman-teman pengidap HIV positif menjadi lebih baik, terus agar membatasi atau membentengi orang-orang yang HIV positif itu agar tidak mendapatkan penyakit-penyakit lain menuju fase AIDS. Jadi ditahan tuh sama si ARV-nya agar nggak drop, nggak masuk atau nggak kena penyakit-penyakit bawaan yang lain. Kalau saya dengar ini si ARV ini berfungsi untuk kayak tadi mengontrol gitu ya. Dan saya ada lah gitu kayak semacam kerabatnya temen yang memang mengidap HIV tapi karena narkoba gitu ya, dan gerak cepat untuk mengkonsumsi obat ARV ini. Dan dinyatakan si virusnya ini melemah. Itu benar nggak? Virusnya bisa melemah atau bahkan bisa menghilang. Apakah seperti itu? Jadi si virusnya itu sebenarnya tidak akan pergi kemana-mana sih. Si virusnya masih ada di dalam tubuh, tapi disembunyikan, melemah, disembunyikan dan tidak mereplika gitu. Jadi si jumlahnya nggak banyak. Tapi memang
kunci utamanya adalah berobat ARV-nya harus patuh, harus setiap hari, nggak boleh bolong-bolong, nggak boleh telat, bahkan jangan sampai nggak diminum. Karena obat ARV itu kan harus dikonsumsi seumur hidup. Sehari berapa kali itu konsumsinya ARV? Jadi ada yang dianjurkan sama, karena kalau itu berdasarkan anjuran dari dokter, ada yang sehari 2 kali, ada yang sehari 1 kali per 12 jam sama per 24 jam. Gitu. Dan obatnya didapat dari mana ini? Gratis nggak? Gratis. Ya segratis. Itu bisa. Iya. Tesnya gratis, obatnya gratis, dan itu bisa diakses. Kalau untuk tes HIV kan tadi ada di puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Kalau di puskesmas itu tes HIV gratis, hanya bayar 3.000 retribusi ke puskesmas. Kalau di klinik dan rumah sakit itu standar biayanya 35.000 sampai 400.000. Kalau untuk pengobatan ARV itu yang bayar hanya pendaftaran dan konsultasi dokternya aja, tapi tidak mahal, apalagi punya BPJS Kesehatan itu di cover sama BPJS Kesehatan. Oke. Jadi untuk ARV-nya sendiri nih sudah ditanggung pemerintah atau bagaimana? Ya, Sehingga itu sudah gratis. ditanggung sama pemerintah. Ya, itu sudah ditanggung dan kewajiban pemerintah. Oke, ini memberikan obat kepada pasien. Rul, ini juga yang kayaknya penting. Ini penularan dari ibu hamil ke bayi. Ini fenomena penularan HIV/AIDS dari ibu hamil, dari ibu ke bayi. Ini fakta di lapangan seperti apa? Fakta di lapangan berbicara di Kota Bandung untuk kasus orang-orang HIV positifnya itu kebanyakan dari teman-teman atau orang-orang yang heteroseksual dan kebanyakan dari ibu rumah tangga. Jadi gini mungkin ya, apa pendapat saya, karena orang-orang heteroseksual yang misalnya sang suami ini seringkali jajan di luar dan merasa aman-aman aja, karena stigma juga yang berlaku di masyarakat, HIV/AIDS ini justru lebih banyak terjadi pada orang-orang dengan orientasi seksual tertentu. Mungkin ini yang menjadi sumber kelalaian orang-orang heteroseksual juga kali ya? Bisa jadi, dan kebanyakan juga si ibu-ibu rumah tangga ini yang terinfeksi, ya salah satunya adalah ya mereka tertular dari suami-suami mereka yang entah suami mereka melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya atau dengan sesama jenisnya gitu. Oke. Lebih kompleks lagi sebenarnya ini. Baru ngeh, dan itu ada ya? Ada, jadi ya gitu berdasarkan dari pengalaman pasien-pasien aku, teman-teman aku yang melakukan tes HIV didampingi sama aku, mereka bercerita ya gitu, ternyata gitu selidik punya selidik, mereka ditularkan dari suami-suami mereka, dan si istri-istri mereka nggak tahu kalau suami mereka suka jajan di luar sana, jajan seksnya itu nggak cuma sama perempuan, bisa jadi mereka melakukan hubungan seksualnya dengan laki-laki juga gitu. Oke, ini perlu dicatat untuk para ibu-ibu ya, jadi harus diwaspadai juga ini. Sama-sama waspada sih ya. Iya, zaman sekarang, aduh. Apa tadi? Nggak ada yang potong? Jadi ya ibu-ibu rumah tangga nggak tahu kalau mereka tertular dari si suami-suami mereka, dan yang sangat aku bikin sedih juga adalah ketika yang kebanyakan melakukan tes itu ibu rumah tangga, tapi suaminya tuh nggak mau melakukan tes. Dan ini juga tugas untuk terus memberikan informasi ya, mengedukasi mereka. Ya, lumayan tugas yang berat. harus tetap dijalankan. Nah, ini terkait dengan kehidupan sosial, ini masih banyak juga yang percaya, ini selain tadi nyamuk ya, banyak yang percaya kayak misalnya makan atau minum dengan peralatan makan atau minum yang sama ini bisa menularkan. Ini kan masih banyak dipercayai ini sekalian juga nih Rul untuk memberikan informasi yang lebih clear lagi tentang ini. Oke. Jadi untuk penyebaran virus HIV itu tidak bisa menularkan dari kontak sosial. Salah satunya adalah dari perpegangan tangan, berpelukan, menggunakan toilet bersamaan, atau makan dan minum dari tempat yang sama atau dari alat yang sama. Itu tidak akan menularkan. Karena si virus HIV itu hanya hidup di 4 cairan yang ada di dalam tubuh. Cairan kelamin laki-laki, di cairan kelamin laki-laki, cairan kelamin perempuan, di air susu ibu yang HIV positif,
dan dari transfusi darah atau darah orang-orang yang melakukan transfusi darah tidak steril, salah satunya pengguna narkoba jarum suntik. Oke. Dari 4 Jadi cairan air itu liur, aja. air liur Enggak, enggak. air liur enggak. Jadi kissing masih aman ya. Sebenarnya kissing masih aman, tapi takutnya itu ada penyakit-penyakit lain sih yang lebih khawatirnya lagi gitu. HIV-nya memang risikonya memang kecil, tapi takutnya ada penyakit yang lain gitu yang lebih rentan untuk menularkan kayak TBC. TBC kan lebih cepat, lebih gampang untuk menularkan. Betul. Nah ini kan kayak kontak sosial yang sebetulnya tidak perlu ditakuti terlalu berlebihan. Stigma lain, Rul, yang juga tadi belum tersampaikan, masih ada nggak stigma yang berkembang di masyarakat? Masih. Jadi di masyarakat itu percaya orang-orang yang terinfeksi virus HIV itu bentukannya, fisiknya itu sangat mengkhawatirkan gitu, kurus, kering, terus tidak berdaya, atau misalnya yang kelihatannya ya dicurigai HIV gitu, maksudnya ya, dengan bentuk fisik yang sepertinya kurang sehat gitu. Itu sangat salah sekali, karena buat teman-teman yang sudah melakukan terapi obat ARV itu bisa diminimalis, ya si fisiknya akan kembali bugar gitu. Dan kebanyakan dari teman-teman aku yang memang udah mereka HIV positif dan mereka melakukan terapi obat ARV lancar, ya mereka seperti teman-teman yang tidak HIV positif, bahkan untuk fisiknya mereka bagus, sehat gitu. Bro, ini menarik sebenarnya perbincangan kita ini, tapi sayang dibatasi waktu. Nah, sebelum udahan ya, mungkin nanti kita bisa bikin lagi sesi berikutnya lah ya. Nah, sebelum udahan untuk yang sekarang ini mungkin sekalian, ini mumpung ada media nih. Asik. Ada media dari Nostalgila ini yang khusus kali ini membahas tentang HIV/AIDS. Oke, ada yang ingin disampaikan? Sebenarnya ada banyak sih yang mau disampaikan, tapi berhubung durasinya terbatas, aku pengen banget buat teman-teman yang selalu mendengarkan podcast ini, pendengar setia podcast Nostalgila ini, jangan takutlah untuk melakukan tes HIV, karena memang lebih baik kita tahu status HIV kita sedini mungkin daripada ketika sebenarnya virusnya udah ada di dalam tubuh tapi kita nggak tahu, dan itu bisa mengakibatkan fatal, drop, dan itu akhirnya akan meninggal. Dan tolong ketika misal ada orang di sekitar kita atau lingkungan terdekat kita ada orang-orang yang HIV positif, tolong jangan dijauhi atau dibedakan atau diberikan diskriminasi, karena mereka sama seperti teman-teman yang tidak mempunyai virus HIV di dalam tubuh. Seperti itu. Oke, thank you banget Rul sudah berbagi informasi yang sangat berharga ini, sekaligus membuat clear pendapat-pendapat yang salah dan juga mitos yang berkembang terkait HIV/AIDS di Indonesia atau di Kota Bandung khususnya. Nah, ini terakhir kali ini yang ingin tanya-tanya, sekali lagi bisa disampaikan itu tadi puzzle alamatnya di mana dan aksesnya kemana aja. Jadi memang karena sekarang lagi COVID lagi social distancing, kita memang sedang membatasi teman-teman yang akan mengakses langsung datang ke Basecamp. Tapi nanti ketika pandemi sudah sudah bisa melunak lah istilahnya, itu teman-teman bisa langsung datang. Ya bisa sudah mereda gitu, teman-teman bisa langsung datang ke berkunjung langsung ke Basecamp Perkumpulan Puzzle Indonesia di Jalan Desa, Gang Desa 1, nomor 25, di Kiara Condong, Babakan Sari, itu di seberang Puskesmas Ibrahim Aji. Itu langsung aja masuk ke dalam. Dan buat teman-teman yang membutuhkan informasi HIV dan AIDS, bisa langsung kepoin atau follow di Instagramnya di Puzzle Indonesia Official, atau di websitenya di www.puzzleindonesia.com. Atau mungkin sekalian promosi sosmednya Arul. Asik. Kalau misalnya teman-teman mau kepoin, mangga silakan ke @rullz Mika Rules Mika, itu bisa langsung cek Instagram aku di sana. Oke, abis ini Murudul Geretu yang follow. Amin. Siap. Oke, hatur nuhun pisan ya sudah ngasih waktunya ya dan sharing banyak hal tentang HIV/AIDS. Thank you dan tetap semangat untuk terus mengedukasi masyarakat ya. Ya, amin. Semangat, semoga bermanfaat. Oke, pasti bermanfaat. Oke, thank you ya. Guys, baru aja kita
sudahin obrolan bersama Arul di episode ke-71 ini tentang HIV AIDS, dan kita tadi sudah banyak sekali dikasih insight baru atau informasi yang juga mungkin selama ini kita belum tahu terkait HIV AIDS. Semoga ini bisa berguna, dan sampai di sini dulu podcast Nostalgila untuk episode 71. Gue Chandra Atmaja pamit, sampai jumpa kembali minggu depan. Bye-bye. You are listening to Podcast Nostalgila.